warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12-3. Perkenalkan, nama saya Amanda Amelia Putri Anwar, nomor absen 5. Saya Dian Musparini, nomor absen 10. Saya Rizka Safana Putri, nomor absen 20. Dan rekan kami Dina Usatun Hasanah, nomor absen 11. Di sini kami akan mempraktekkan untuk membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama ada kopi bubuk, kemudian yang kedua ada susu putih bubuk, yang ketiga ada garam, yang keempat ada air putih, yang kelima ada gelas kimia sebanyak 6 buah, lalu tisu untuk menyaring, selanjutnya ada corong dan juga ada alat pengaduk. Setelah alat dan bahan dipersiapkan, langkah selanjutnya adalah mencampurkan susu putih bubuk dengan air putih di dalam gelas kimia, dan kemudian garam dengan air putih di dalam gelas kimia, dan yang terakhir mencampurkan kopi dengan air putih di dalam gelas kimia. Kemudian diaduk hingga benar-benar larut. Setelah ketiganya diaduk hingga larut, selanjutnya adalah dilakukan uji efek Tyndall. Caranya adalah dengan melakukan penyinaran terhadap gelas yang berisi larutan koloid dan suspensi yang telah kita buat. Yang pertama, dilakukan penyinaran terhadap campuran garam dengan air. Di sini terlihat bahwa cahaya lampu dari senter dapat menembus bagian belakang gelas, atau dengan kata lain, cahaya dapat diteruskan. Kemudian yang kedua, pada campuran susu dengan air, terlihat bahwa cahaya tidak dapat menembus bagian belakang gelas, namun cahaya akan dihamburkan. Hal tersebut terjadi karena partikel-partikel pada susu atau pada koloid memiliki partikel yang atletis besar untuk dapat menghamburkan sinar tersebut. Selanjutnya, pada gelas ketiga, yaitu campuran antara kopi dengan air. Di sini terlihat bahwa cahaya tidak dapat menembus gelas sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa partikel yang ada di dalam kopi atau di dalam suspensi lebih besar dibandingkan dengan partikel yang dimiliki oleh koloid. Selanjutnya, untuk dapat melihat perbedaan larutan koloid dan suspensi, dilakukan penyaringan menggunakan tisu-tisu di sini. Yang pertama, dilakukan penyaringan terhadap campuran garam dengan air. Di sini dapat terlihat bahwa tidak ada residu sama sekali, karena larutan terdiri hanya dari satu fasa homogen saja, sehingga ketika disaring tidak akan terdapat residu. Yang kedua, dilakukan penyaringan terhadap koloid, atau di sini kita gunakan campuran susu dengan air. Di sini terlihat bahwa ada residu di atas tisu. Setelah dilakukan penyaringan terhadap campuran susu dengan air ini, seperti yang telah dibahas sebelumnya, koloid merupakan campuran yang bersifat homogen apabila kita melihatnya secara kasat mata, namun sebenarnya koloid adalah larutan yang heterogen. Banyak saja larutan ini tidak mudah dipisahkan. Oleh karena itu, dilakukan penyaringan untuk dapat melihat adanya fase terdispersi selanjutnya pada campuran antara kopi dengan air. Di sini dapat terlihat dengan jelas bahwa di atas tisu itu terdapat banyak sekali residu. Hal tersebut menunjukkan bahwa partikel-partikel yang ada dalam suspensi jauh lebih besar dibandingkan dengan larutan dan dibandingkan dengan koloid. Dari percobaan yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah campuran antara garam dengan air adalah larutan, sedangkan campuran antara susu dengan air adalah koloid, dan yang terakhir campuran antara kopi dengan air adalah suspensi. Sekian dan terima kasih.